Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Di sini saya akan perkenalan. Nama saya Asya Pratiwi dengan NPM 20140001. Di sini saya akan membahas hasil kerja saya pada mata kuliah Sejarah Kebudayaan Indonesia dengan materi yaitu suku Jawa. Suku Jawa sendiri merupakan suku terbanyak di Indonesia, menempati di seluruh daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian lagi di Jawa Barat. Sedangkan pada pembahasan kali ini kita akan membahas 7 poin. Yang pertama yaitu bahasa. Yang kedua yaitu sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini meliputi rumah adat, selanjutnya ada pakaian adat, selanjutnya ada kesenian, dan ada alat musik. Alat kesenian di sini meliputi seperti seni tari dan seni-seni lainnya. Pembahasan poin yang ketiga yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang meliputi sistem pengetahuan ini meliputi tradisi atau upacara. Cara adat. Poin yang selanjutnya yaitu ekonomi. Yang selanjutnya ada persenjataan. Lalu kuliner. Dan yang terakhir adalah religi atau kepercayaan. Nah, jadi pembahasan suku Jawa ini kita akan membahas tentang 7 sistem atau 7 poin yang terkait dengan suku Jawa. Ada sistem kemasyarakatan, bahasa, sistem pengetahuan, sistem religi, kuliner, persenjataan, dan ekonomi. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu bahasa. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa, dan sampai saat ini di beberapa daerah masih sangat lestari. Bahkan ada yang menggunakan bahasa Jawa sebagai mata pelajaran di sekolah. Bahasa Jawa. Pada sistem bahasa Jawa dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama ada bahasa Jawa Ngoko, ada bahasa Krama Madya, dan bahasa Jawa Krama Inggil. Nah, bahasa Jawa Ngoko ini digunakan sebagai tutur kata sehari-hari untuk mereka yang lebih muda. Sedangkan pada
bahasa Kerama Madya dituturkan kepada mereka yang derajatnya sederajat atau sepantaran dengan mereka. Dan yang terakhir, yang tingkatan yang ketiga adalah bahasa Kerama Inggil yang diperuntukkan atau yang dituturkan kepada mereka yang derajat atau kedudukan sosialnya lebih tinggi. Nah, pada sistem pengetahuan yaitu meliputi tradisi atau upacara adat. Poin yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan di sini meliputi tradisi atau upacara adat. Upacara yang pertama itu adalah selamatan. Selamatan yang dilakukan oleh suku Jawa ini dilakukan secara turun-temurun sebagai panjatan doa serta untuk mendoakan leluhur agar diberikan ketentraman. Yang kedua yaitu ruatan. Ruatan di sini dilakukan untuk meruat atau mensucikan diri dari segala macam bahaya. Dan ruatan ini biasanya dilakukan di dataran tinggi Dieng, yang mana anak-anak yang berambut gimbal itu dianggap sebagai keturunan Buto atau raksasa. Tradisi yang selanjutnya yaitu Tedeksiten. Tedeksiten ini adalah upacara memasukkan bayi di dalam kurungan ayam sebagai rasa syukur orang tua karena bayi sudah bisa menapaki kaki di tanah. Dan tradisi selanjutnya yaitu tradisi nikahan. Tradisi nikahan pada suku Jawa ini terbilang unik dan sakral karena melalui tahapan-tahapan yang mana banyak sekali tahapannya. Seperti contohnya siraman, upacara ngerik, terus ada lagi seserahan, dan yang terakhir tuh ada sungkeman. Dan selain tradisi selamatan, ruatan, tedeksiten, dan nikahan, pada suku Jawa juga ada tradisi yang bernama tingkeban. Tradisi tingkeban ini merupakan tradisi yang diperuntukkan untuk wanita hamil 7 bulan. Tradisi ini si wanita ini akan dimandikan menggunakan air kembang dengan diiringi doa agar selamat sampai ke persalinan. Selanjutnya yaitu ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan. Pada sistem kemasyarakatan ini meliputi pakaian adat, rumah adat, dan alat musik. Rumah adat pada suku Jawa adalah rumah tradisional joglo yang mempunyai 4 tiang utama. Sedangkan pada pakaian adat, pakaian yang terkenal dari suku Jawa yang pertama ada kebaya dan beskap. Selanjutnya ada batik dan jarik, ada jawi jangkep, dan ada kanigaran atau basahan. Nah, beskap ini pertama yaitu beskap dan kebaya. Beskap bentuknya seperti jas, bentuk umumnya seperti jas. Memiliki banyak warna, tetapi tidak bermotif. Sedangkan pada bagian depan seperti ini, itu tidak simetris karena untuk mengantisipasi adanya pemakaian aksesoris. Yang selanjutnya yaitu batik dan jarik. Batik dari Jawa merupakan batik kebanggaan Indonesia. Saat ini motif dan corak batik Jawa sangat beragam. Contohnya seperti batik Pekalongan yang bermotif tanaman dengan warna yang cerah. Sedangkan pada batik Solo
eh, dia lebih dominan ke warna coklat. Pakaian adat selanjutnya yaitu ada Jawi Jangkep. Jawi Jangkep di sini digunakan pada acara resmi dengan tambahan aksesoris seperti keris dan belangko. Untuk yang pada sistem kemasyarakatan itu ada juga alat musik. Alat musik di sini yang pertama ada rebab, suling, gambang, bonang, siter, gong, dan gendang. Suling ini dimainkan dengan cara ditiup sebagai penentu nada. Gambang dimainkan dengan cara ditabuh. Ada pula bonang yang dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya ada siter yang dimainkan dengan cara dipetik. Ada pula gendang yang berfungsi untuk mengatur irama, dimainkan dengan cara dipukul. Selanjutnya ini ada gong. Gong ini sebagai pemangku daripada irama tersebut, dimainkan dengan cara dipukul. Dan yang terakhir ada rebab. Rebab di sini dimainkan dengan cara digesek sebagai penuntun dari lagu sinden atau sinden. Selanjutnya yaitu persenjataan. Persenjataan dari suku Jawa. Sebagai peradaban tertua dan salah satu bangsa terbesar di Indonesia, suku Jawa memiliki kebudayaan lain yaitu senjata. Senjata yang digunakan yang pertama yaitu ada celurit. Berbentuk seperti bulan sabit dengan gagang yang cukup panjang. Celurit digunakan untuk bercocok tanam atau untuk alat bertani. Selanjutnya yaitu bayonet. Bayonet ini serupa dengan pisau dapur, memiliki ujung yang sangat tajam dan memiliki sisi yang cenderung tumpul. Hal ini juga yang paling mematikan pada saat peperangan. Poin yang selanjutnya yaitu religi. Mayoritas suku Jawa memeluk agama Islam, namun sebagian lainnya memeluk agama Nasrani, Hindu, Buddha, dan Kejawen. Islam pada suku Jawa juga dibagi menjadi dua. Yang pertama Islam santri dan yang kedua adalah Islam Kejawen. Suku Jawa juga masih sangat meyakini tentang adanya kesaktian atau hal-hal gaib. Poin selanjutnya yaitu adalah ekonomi atau mata pencaharian. Umumnya, masyarakat suku Jawa berprofesi sebagai petani. Ada juga yang peternak, perikanan, atau lebih tepatnya nelayan. Dan mereka juga mendapatkan pencaharian atau pekerjaan daripada kesenian. Dan pada mata pencaharian petani, mereka umumnya adalah petani padi. Namun ada sebagian dari mereka yang bertani jagung, ubi jalar, dan lain sebagainya. Selain petani, mereka juga berprofesi sebagai peternak. Peternak kambing, sapi, ayam, itik, angsa, dan lain-lain. Selain daripada itu, ada juga perikanan atau nelayan yang biasanya ini dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di dekat pantai. Yang terakhir adalah kesenian. Banyak sekali kesenian daripada suku Jawa. Kesenian daripada suku Jawa malahan lebih unggul atau lebih maju daripada kesenian di daerah lain. Kesenian ini meliputi batik, ukir-ukiran, dan lain sebagainya. Nah, poin yang terakhir yaitu kuliner.
Banyak sekali kuliner khas Jawa Tengah. Namun yang saya bahas di sini yaitu ada nasi gandul, garang asem, getuk, wajik, rondo royal, lumpia Semarang, soto kudus, dawet ireng, dan nasi grombyang. Yang pertama yaitu garang asem. Garang asem ini merupakan makanan khas Jawa yang lebih terkenal di Kudus, Semarang, Pati, Demak, dan Pekalongan. Dimasak dengan menggunakan santan, dengan daging ayam, dan dibungkus dengan daun pisang. Yang selanjutnya yaitu ada getuk. Bahan dasar dari getuk ini yaitu singkong yang ditaburi oleh kelapa. Selanjutnya ada wajik. Bahan dasarnya yaitu beras ketan dan gula merah. Umumnya berwarna coklat. Namun seiring berjalannya waktu di tengah era modern sekarang ini, wajik bermacam warna dan gulanya pula diganti dengan gula putih. Nah, selanjutnya ada rondo royal. Rondo royal ini terbuat dari tape singkong yang ditambahkan tepung lalu digoreng. Selanjutnya yaitu ada nasi grombyang. Baik, poin-poin daripada suku Jawa tadi sudah saya bahas. Yang pertama bahasa, sistem kemasyarakatan, yaitu ada rumah adat, pakaian adat, alat musik, dan kesenian. Sedangkan pada poin sistem pengetahuan yaitu ada tradisi atau upacara adat. Selanjutnya, poin yang keempat adalah persenjataan. Lalu ada poin selanjutnya yaitu ekonomi. Selalu kepercayaan, dan yang terakhir adalah kuliner. Baik, selesai sudah pembahasan kali ini. Pada dasarnya, Indonesia memiliki banyak suku bangsa dan budaya. Di antara suku bangsa tersebut adalah suku Jawa. Suku Jawa ini menempati di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagian daripada Jawa Barat. Suku Jawa ini menganut kepercayaan mayoritasnya Islam. Namun ada sebagian daripada masyarakatnya menganut agama Nasrani, Hindu, Buddha. Dan Islam daripada suku Jawa ini dibagi menjadi dua, yaitu Islam santri dan Islam kejawen. Sedangkan pada sistem kekerabatan, suku Jawa ini lebih menganut kepada sistem kekerabatan bilateral atau parental. Baik, sekian daripada pembahasan suku Jawa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.